Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Syukur, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami
Engkau setia. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kami alami. Sebentar kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan untuk kami setia dalam Tuhan, mengerjakan tugas pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-29 ayat 16 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada
kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lalu Laban memberikan Silfa budak perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Pelarian Yakub yang panjang berhenti di rumah Laban, pamannya. Disinilah juga kemudian Yakub mendapatkan istrinya, yaitu kedua anak Laban, Lea dan Rahel. Dari kisah bagaimana Yakub memperoleh istri ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tentang kekuatan cinta. Yakub sangat mencintai Rahel, anak kedua daripada Laban. Laban, ayah Rahel, memberikan syarat bekerja selama 7 tahun jika ingin mendapatkan Rahel. Yakub menganggap 7 tahun itu seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nyatanya hal itu baru awal ujian bagi Yakub, sebab ternyata Laban memperdayainya. Dia memberikan Lea, kakaknya, lebih dahulu dengan alasan tradisi di keluarga itu. Maka bekerjalah 7 tahun lagi Yakub bagi Laban. Itu semua dikarenakan Yakub sangat mencintai Rahel. Yakub tidak merasa berat untuk melakukannya. Bayangkan 14 tahun menunggu, memiliki dan mendapatkan Rahel tanpa lelah dan tanpa berpaling. Bapak Ibu, apabila kita memandang sebuah pekerjaan sebagai beban yang berat, hal itu akan benar-benar membebani kita. Begitu juga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita melayani tanpa didasari cinta kepada Tuhan, pelayanan kita tidak akan bertahan lama. Cintalah yang membuat kita mampu melewati tantangan beratnya apapun, bahkan kerelaan untuk berkorban. Seberapa saudara mencintai Tuhan, seberapa saudara dapat berkorban dan melayani dengan setia. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau berbicara tentang ketekunan dari kisah Yakub mendapatkan istrinya ini. Salah satu kunci kesuksesan adalah ketekunan.
Jika kita ingin sukses, maka kita harus betul-betul menekuni apa yang sedang kita kerjakan. Kebosanan dan kemalasan merupakan tantangan terbesar seseorang dalam meraih kesuksesan. Tetapi bagi orang yang bertekad, mereka tidak akan menyerah, sehingga apa yang mereka impikan dapat tercapai. Orang-orang semacam itu akan senantiasa fokus kepada sebuah hasil yang akan mereka capai daripada memikirkan kesulitan, tantangan apa yang akan jalani. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan kepemimpinan. Seorang motivator berkata, seorang yang sukses itu memulai sesuatu dari akhir. Maksudnya, mereka melihat melampaui apa yang sedang mereka kerjakan saat ini. Meskipun letih, lesu, dan banyak rintangan tidak membuatnya berhenti karena ia melihat hasil akhirnya nanti. Dia melihat hasil akhirnya nanti. Yakub harus bekerja 7 tahun lagi, 14 tahun untuk mendapatkan Rahel istrinya. Fokus Yakub dalam bekerja membuat dia semakin tekun dalam bekerja. Waktu 7 tahun yang dijalaninya serasanya beberapa hari dikatakan. Apakah kita hampir menyerah? Apakah dalam pelayanan ada pergumulan iman atau hal-hal yang lain? Jangan berhenti, terus berjuang. Karena hasil dari apa yang kita kerjakan dalam pelayanan ini sedang menanti di depan kita. Jangan lupa untuk terus bergantung kepada Tuhan sampai ketekunan kita menghasilkan upah surgawi. Benjamin Franklin pernah berkata, jika kita memiliki kesabaran dan ketekunan, maka kita dapat memiliki apa saja yang kita inginkan. Yang ketiga, tentu yang membuat Yakub berhasil adalah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Untuk itu, di awal renungan ini saya ajak saudara bersyukur akan kasih setia Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Yakub melarikan diri dari Esau dan diperdaya oleh Laban, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akhirnya Yakub memiliki istri yang dicintainya dan mulai menggenapi janji berkat Tuhan untuk beranak cucu, baik dengan Rahel juga dengan Lea. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu, untuk kasih setiamu, rancangan-Mu yang mulia. Kami percaya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami adalah bertujuan untuk melatih kami, membentuk kami, supaya hidup kami berbuah, baik buah karakter yang indah di dalam Yesus Kristus. Kami makin serupa dengan Kristus, maupun juga buah karya ilahi, pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, mengelola gereja, memperluas kerajaan Allah, maupun juga buah jiwa-jiwa yang Engkau percayakan untuk kami gembalakan, untuk kami bimbing, untuk kami bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan, supaya kami ketika Engkau datang kedua kali dijumpai layak di hadirat-Mu Tuhan, dan menerima mahkota untuk memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai. Teguhkan, kuatkan yang lemah, biar cinta kepada Tuhan memotivasi kami melakukan segala pelayanan kami dengan setia, tekun, dan sabar. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.